wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatus Soleha, NIM E2019-1138. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengantar ekonomi makro Islam yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MAD. Sebelum kita menelaah lebih dalam lagi mengenai apa itu ekonomi makro, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu dasar-dasar dari ekonomi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari definisi ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi, yang berhubungan dengan barang dan jasa. Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan juga nomos yang berarti peraturan. Dan dapat disimpulkan bahwa ekonomi itu adalah manajemen rumah tangga ataupun peraturan rumah tangga. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengelola sumber daya yang memiliki batasan pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua ekonomi terapan, dan yang ketiga ekonomi teori. Yang pertama yaitu ada ekonomi deskriptif, yaitu ekonomi yang membahas secara apa adanya tentang keadaan ekonomi suatu daerah ataupun negara tersebut. Di Indonesia pernah terjadi pada masa Orde Baru. Yang kedua ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini membahas secara khusus tentang teori ekonomi dalam rumah tangga produksi. Contohnya seperti ekonomi perusahaan, moneter, perbankan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ekonomi teori. Ekonomi teori ini membahas tentang gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi teori ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama ada ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penetapan harga-harga pasar dan kualitas input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Seperti contohnya penawarannya yang tinggi namun permintaannya yang sedikit, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada ekonomi makro. Ekonomi makro di sini mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Dan ekonomi makro ini menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar-pasar. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya